Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada Bapak Billy dan Bapak Ajep selaku dosen pembimbing filsafat bisnis yang saya hormati. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk mendengarkan produk kami. Jadi di sini kelompok kami akan memperkenalkan produk kami tentang pupuk kompos. Sebelum masuk materi, saya akan memperkenalkan teman saya yang akan menjelaskan beberapa materi, yaitu perkenalkan nama saya Adriana Safira Sutarini dengan NPM akhir 267. Lanjut, Afriza Aulia Ramadhani dan NPM akhir 142, Dori Safik dan NPM 140, Anita Yu Pratiwi dan NPM 270, Verona Tristan Jaisani Herdansin dan NPM 359. Hai teman-teman, di sini kami akan memperkenalkan sebuah bisnis yang berfokus pada pengolahan limbah sisa makanan yang menghasilkan produk pupuk kompos. Sisa makanan yang digunakan dalam bisnis ini adalah limbah seperti kulit buah dan sayuran busuk. Lalu kami menjual pupuk kompos ke pasaran, pecinta tanaman, dan bahkan ke toko-toko pertanian. Kami memilih bisnis ini karena dari pengamatan kami, masalah sampah di sekitar tidak bisa dianggap remeh. Seringkali banyak sampah yang tidak dikelola dengan baik, mengakibatkan saluran air tersumbat dan mengakibatkan banjir. Bukan cuma itu, sampah yang menumpuk juga menyebabkan bau. Parahnya lagi, kondisi seperti ini dapat menjadi sarang penyakit dan juga merusak ekosistem sungai. Faktanya pada tahun 2021, masyarakat di Sidoarjo menghasilkan limbah makanan sebanyak 2.400 ton per harinya. Solusi yang tepat untuk mengatasi masalah ini adalah bisnis pupuk kompos yang ternyata terbuat dari limbah sisa makanan. Dari sini kami tidak hanya melihat peluang bisnis yang menjanjikan, tapi juga kontribusi nyata untuk menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat. Untuk proses pembuatannya sendiri diawali dengan mengumpulkan sisa-sisa limbah makanan dari pasar tradisional yang kemudian akan dilakukan pemisahan antara sampah organik dan non-organik. Limbah organik akan dihancurkan terlebih dahulu menggunakan mesin pencacah, kemudian dicampur dengan bahan yang kaya karbon seperti daun kering untuk mencegah kelebihan nitrogen yang dapat menyebabkan bau amonia. Saat pengolahan, limbah yang telah dicampurkan dimasukkan ke dalam komposter aerobik otomatis. Alat ini dilengkapi dengan sistem kontrol suhu, kelembapan, dan aerasi yang memastikan proses berjalan optimal tanpa pembentukan gas metana. Setelah proses composting selesai, hasil kompos padat dapat dipanen dan disaring terlebih dahulu untuk menghilangkan material yang belum terurai sempurna. Sedangkan cairan hasil dekomposisi atau lindi diolah lagi dengan proses penyaringan dan pengenceran. Hasil akhir dari kompos padat dan lindi akan diuji kualitasnya untuk memastikan kadar nutrisi yang sesuai dengan standar. Pada kemasan pupuk padat, kami menggunakan kemasan box ramah lingkungan yang berbahan dasar biodegradable atau kertas daur ulang yang mudah terurai di alam. Sedangkan untuk pupuk cair, kami memilih menggunakan botol berbahan plastik daur ulang atau kemasan refill pouch berbahan dasar eco-friendly. Produk kami didistribusikan langsung ke petani-petani lokal. Selain itu, kami juga bekerja sama dengan toko-toko pertanian dan toko tanaman hias untuk memenuhi kebutuhan bercocok tanam. Di masa depan, kami melakukan edukasi maupun penyuluhan kepada masyarakat untuk mengenalkan produk pupuk kompos kami dan manfaat keunggulan kompos untuk tanaman lebih sehat dan produktif. Cara bagaimana petunjuk penggunaan pupuk kompos yang benar untuk tanaman supaya mendapatkan hasil yang berkualitas dan bagus serta mendapatkan pupuk kompos yang berkualitas dari kami yang kaya nutrisi untuk tumbuh kembang tanaman. Menjalin hubungan kerjasama dengan restoran, di mana sering ditemui limbah makanan dari restoran kecil maupun besar, sehingga bekerjasama dengan restoran untuk mengurangi limbah mereka agar kami kelola menjadi pupuk kompos yang ramah lingkungan. Selain restoran, kami kerjasama dengan perusahaan lokal yang ada di Indonesia. Kala dengan begitu, kami memiliki jaringan bisnis atau rantai pasokan yang lebih luas serta relasi yang menekankan keterhubungan dan dampak lokal yang positif. Selain itu, meningkatkan ekonomi daerah sekaligus menjadi mitra dalam rantai pasokan, produksi, atau distribusi. Dan begitu mempercepat distribusi untuk mendukung pemberdayaan ekonomi lokal. Dalam jangka panjang, bisnis pengelolaan limbah menjadi pupuk organik ini diharapkan dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap lingkungan. Kami berkomitmen mengurangi jumlah limbah makanan yang berakhir di tempat pembuangan akhir, sehingga menurunkan emisi gas rumah kaca dan memperbaiki kualitas tanah dan meningkatkan kapasitas air. Selain itu, penggunaan pupuk organik kami akan meningkatkan kesuburan tanah secara alami, mendukung keberlanjutan ekosistem, dan membantu mengurangi ketergantungan pada pupuk kimia yang merusak lingkungan dan mengurangi penggunaan pestisida. Secara sosial, bisnis ini berkontribusi pada peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pengelolaan limbah yang bertanggung jawab. Kami juga membantu meningkatkan kesejahteraan petani melalui hasil panen yang lebih berkualitas. Kolaborasi antar komunitas dan kemitraan yang berbagai pihak diharapkan dapat memperkuat solidaritas dan menciptakan masyarakat yang lebih peduli terhadap keberlanjutan. Lalu, kedepannya kami akan menargetkan pasar internasional untuk memperluas dampak dan profit bisnis ini dengan mengekspor pupuk organik padat dan cair secara berkualitas ke berbagai negara. Kami juga akan memperkenalkan solusi keberlanjutan dari Indonesia ke dunia, tidak hanya sebagai meningkatkan pendapatan, tapi langkah ini juga akan memposisikan bisnis kami sebagai pelopor global dengan pengelolaan limbah organik. Jadi kesimpulannya dari pupuk kompos yaitu solusi yang efektif dan ramah lingkungan dalam pengelolaan limbah organik. Pupuk kompos ini baik buat lingkungan dan ada beberapa penting bagi mengenai pupuk kompos seperti ramah lingkungan, tanah menjadi subur, dan pertanian berkelanjutan. Ingatlah bahwa setiap langkah kecil yang kita ambil dapat memberikan dampak besar bagi lingkungan kita. Mari kita bersama-sama menciptakan perubahan positif yang dapat kita banggakan. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya saya minta maaf apabila ada kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.